Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Anak-anakku kelas 11 TTL, kita jumpa perdana untuk materi pelajaran saya karena belum pernah ketemu dengan saya. Kelas 1 saya juga kebetulan nggak ngajar. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa dipertemukan biarpun belajar jarak jauh. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Materi pelajaran kita kali ini adalah instalasi tenaga listrik. Ya, di mana instalasi tenaga listrik ini nanti secara teori dan ada prakteknya juga. Nah, kalau kita lihat ini ada gambar bagaimana cara memasang pengkabelan dalam suatu panel. Nah, seperti ini. Ini kalau tanpa latihan, saya kira juga akan susah. Ya. Yang berikutnya, distribusi tenaga listrik. Dimana kalau kita lihat di dalam gambar di sini ada sebelah kiri itu pembangkit, transmisi, distribusi. Nah, disinilah tenaga listrik dihasilkan dari pusat pembangkitan, bisa berupa PLTA, PLTP, PLTG, PLTU, PLTGU, ada juga PLTS. Ya. Nah, dimana setelah tegangan ini dicapai, maka berikutnya adalah disalurkan lewat transmisi sebelum masuk ke konsumen. Dimana kalau kita lihat di situ trafo gardu induk 20/150 kV. Berarti masuknya ini 20 kV, keluarannya nanti 150 kV. Setelah lewat transmisi jaringan menara, yaitu dilanjutkan masuk ke gardu induk, trafo gardu induk 150/20 kV. Diturunkan lagi ya. Kenapa kok di sini harus ditransmisikan? Karena tegangan listrik ini kan dari kecil, nggak mungkin langsung dipakai oleh konsumen, maka kapasitasnya kurang, maka dinaikkan. Setelah itu baru diturunkan lagi. Di situ kalau yang 150 kV ada untuk kalangan industri bisa. Tapi kalau kalangan rumah tangga, bisnis, kantor ini ambilnya yang 20 kV baru diturunkan lagi menjadi 220 volt single pasnya, sedangkan 380 volt ini tripasnya atau 3 pasnya. Yang masuk ke rumah sosial, itu bisa berupa masjid, gereja, dan sebagainya, sekolahan. Inilah sistem distribusi daripada tenaga listrik. Yang berikutnya, berdasarkan puil pemasangan instalasi tenaga listrik, diperlihatkan pada gambar di bawah ini. Kita lihat gambarnya di sini. Ada pengaman hubung pendek, sirkuit cabang, pengaman hubung pendek, sirkuit motor, sarana pemutus, kendali, pengaman beban lebih, dan baru menuju ke motor. Ini adalah gambaran daripada sistem penyaluran tenaga listrik, mulai dari panel utama menuju ke motor listriknya. Nah, di mana pengaman hubung pendek ini bisa berupa peralatan yaitu MCB, ya, di mana dia fungsinya hubung pendek ini mengamankan hubung pendek ini adalah konslet, ya, atau hubung singkat. Terus baru masuk ke sirkuit cabang, ini berupa di dalam panel ada rel-rel, di mana rel ini membagi sistem instalasinya, bebannya kemana. Nah, terus diamankan lagi menggunakan pengaman hubung pendek, MCB lagi. Baru masuk ke sirkuit sarana pemutus. Bisa berupa saklar-saklar manual, itu juga bisa. Terus baru masuk ke pengendali. Pengendali di sini bisa berupa kontaktor magnet, yang mana dia bekerjanya secara kemagnetan listrik, sehingga akan lebih mudah dan tidak terlalu banyak tenaga bagi operatornya. Terus diamankan pakai pengaman beban lebih, yang biasa dipakai adalah thermal overload. Baru masuk ke motor listriknya. Dari gambar di atas tampak pemasangan instalasi dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah instalasi pengendali, di mana fungsinya ini adalah mengendalikan daripada motor listrik mulai dari saat jalan sampai dengan berhenti.
Nah, pengaturan di antara jalan awal dengan berhenti pun juga ada, misalkan membalik putaran, start delta, dan sebagainya. Instalasi utama, nah, bagian atasnya, sehingga dia mengamankan cabang-cabangnya. Terus instalasi percabangan. Nah, di sini setelah dari utama masuk ke cabang lewat rel pembagi tadi. Nah, namun ini pencabangan juga harus diamankan juga. Baru yang terakhir yaitu instalasi pentanahan. Pentanahan ini berfungsi sebagai pengaman jika mana terjadi kebocoran pada badan motornya, badan mesinnya, ada orang, maka akan lebih aman. Kita lihat pemasangan instalasi pengendali adalah rangkaian pada semua komponen pengendali yang letaknya berdekatan dan ditempatkan berdekatan dengan mesin mekaniknya, atau dibuat lemari khusus, sehingga di dalam almari itu ada tombol tekan yang terletak di pintunya. Di dalamnya bisa berupa MCB, kontaktor magnet, ada pengaman beban lebih. Pemasangan instalasi utama adalah rangkaian antara pengendali dari kontaktor dengan motor listrik. Ya. Di mana antara dari pengaman utama sampai ke motor listrik, disitulah instalasi utamanya. Pada bengkel atau industri banyak terpasang mesin-mesin listrik dan peralatan listrik lainnya. Instalasi listrik yang menghubungkan lemari pembagi dengan alat pemakainya sering disalurkan melalui saluran lantai yang ditutup dengan plat besi, sehingga ini akan secara estetika lebih rapi. Jadi pengkabelannya tidak kelihatan. Namun ada juga yang dipasang di atas, dikasih rel, dikasih kanal sehingga kabelnya tidak kelihatan dari bawah, terus baru turun ke mesin. Nah, terus pembuatan saluran ini memerlukan perencanaan yang baik sehingga pencabangan ke pemakai mudah dikerjakan. Selain itu juga kabel harus diletakkan sedemikian rupa sehingga tidak simpang siur, berserakan, sehingga memudahkan pada saat terjadi perbaikan. Ya. Terus yang berikutnya, pada pemasangan instalasi pentanahan, semua bagian logam seperti kotak panel, rumah mesin mekanik, rumah motor harus dihubungkan dengan pentanahan. Dan hantaran tanah ini menggunakan kabel tunggal, yaitu jenisnya adalah kabel BC atau bare conductor. Hantaran hubungan tanah harus dipasang sependek mungkin, lurus dan bebas daripada induksi. Dan ini bahan yang dipakai adalah terbuat dari tembaga sehingga tidak mudah keropos. Ya.